Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, ternyata Gibran ya ditolak mentah-mentah. Ya, dilarang jenguk korban air keras, yakni Andri Yunus begitu kan. Ya, ditolak mentah-mentah. Alasannya takut hanya dijadikan konten dan politik-politik tertentu. Dalam artian seolah-olah Gibran ini datang ya dengan hati nuraninya ingin terkesan bahwa peduli terhadap terhadap situasi dan kondisi Andri Yunus, malah ditolak mentah-mentah. Ya, tidak ingin hanya dijadikan ada kamera dan isu politik begitu kan. Ya, padahal ya dari pihak Kontras begitu kan ya sudah mengatakan ini demi kenyamanan, ini demi SOP yang kemudian diberikan oleh rumah sakit. Ya, tidak, siapapun tidak boleh begitu. Justru para buzzer-buzzer itu nyerang Anies Baswedan. Kenapa Anies Baswedan boleh? Kenapa Anies Baswedan boleh? Saya katakan Anies Baswedan juga ya ada di luar ya. Tapi kecerdasan Anies Baswedan itu menitipkan surat, menitipkan pesan begitu kan kepada Andri Yunus. Tapi kalau Gibran menunggu setengah jam, ya tidak ngapa-ngapain, malah lobby-lobby yang ada begitu kan. Pada ujung-ujungnya jangan terkesan ada nuansa-nuansa yang kemudian kita mempertontonkan bahwa Wapres Gibran peduli begitu kan ya. Tapi takutnya hanya dijadikan sebagai isu-isu kepentingan politik. Jadi koalisi masyarakat sipil ini menolak ya Wapres Gibran ini begitu kan ya mengunjungi dan ditolak mentah-mentah mengunjungi Wakil Ketua Kontras Andri Yunus di rumah sakit ya. Setelah ada penyiraman air keras ya oleh salah satu anggota kabarnya anggota TNI dan sebagainya begitu. Nah, ketua anggota Kontras ini begitu kan menjelaskan bahwa penolakan itu takut hanya dijadikan sebagai kepentingan politik. Saya kira ini sudah tepat begitu kan ya. Saya kira ini sudah tepat apa yang kemudian dilakukan oleh Kontras ini. Coba kita tonton seperti ini. Tapi kemudian setengah jam setelah saya berdiskusi ngobrol sama pengawalan, mereka tetap bilang bahwa Wapres tetap akan datang. Ya, setelah 2 hari ya setelah insiden tanggal 14 Maret sekitar Sabtu siang itu kami masyarakat sipil gitu ya mendapatkan info bahwa akan ada pejabat yang datang untuk menjenguk di RSCM gitu ya. Jadi karena itu kemudian kami juga menerapkan siaga 1, Mas Rikan. Maksudnya kita coba menjaga siaga 1 begitu kan ya. Tidak boleh hanya dijadikan sebagai isu-isu kepentingan politik, menaikkan elektabilitas, popularitas. Ternyata Gibran ditolak mentah-mentah begitu kan ya sebagai wakil presiden. Nah, kalau toh pada hakikatnya seperti itu, maka seharusnya Gibran menginstruksikan harus usut tuntas siapa dalang dibalik ini semua. Siapapun orangnya. Kalau Gibran peduli terhadap situasi dan kondisi kepada warganya begitu ya. Tapi setelah dari rumah sakit ya, karena sudah ditolak mentah-mentah oleh masyarakat sipil begitu kan ya, takut ada dijadikan sebagai kepentingan politik. Maka kemudian saya kira Gibran itu pulang ya, walaupun menunggu setengah jam, seharusnya memberitahu usut tuntas dalang siapa di balik itu semua. Perintahkan dong begitu. Wakil presiden kan juga punya kekuatan begitu kan ya, punya regulasi begitu. Coba kita dengarkan lagi. Untuk kemudian dapat melakukan proteksi gitu ya di sekitar perimeter Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk mengantisipasi kalau memang benar informasi itu dan memang kemudian sekitar jam 10 gitu ya. Bang Bigay datang. Bukan. Oh, bukan. Lebih atas lagi. Wakil presiden. Oh. Nah, wakil presiden yang datang begitu kan ya. Bukan Menteri HAM. Mana komentar Menteri HAM sekarang ini? Ya, itu yang dipertontonkan sekarang. Menteri HAM-nya kemana sekarang? Ya, kok nampaknya muncul sama sekali begitu kan? Ada apa? Kan orang pasti bertanya-tanya seperti itu begitu. Ya, seharusnya kan menurut saya pribadi datang dong sebagai bela sungkawa. Masa Menteri HAM tidak tahu apakah ini masuk kategori HAM?
pasti mereka sudah tidak tahu begitu kan ya, atau memberikan klarifikasi gimana nggak tahu, nggak jelas gitu ya. Coba kita tonton lagi. Datang. Gibran ya. Jadi sekitar pukul 10 malam gitu ya, saya coba untuk kemudian naik ke area ruang tunggu di luar HCU atau High Care Unit Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, dan saya berpapasan dengan 3 orang. 3 orang yang waktu itu mengenalkan diri sebagai pas pampres atau pengawal gitu ya. Yang ketika saya tanya siapa yang mau datang, yang mau datang adalah wakil presiden. Nah, saya sudah sampaikan bahwa kami mengikuti protokol kesehatan yang diterapkan oleh tim Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Artinya kami tidak memperbolehkan gitu ya kunjungan baik itu pejabat publik atau siapapun yang tidak berkepentingan gitu ya untuk menjenguk Andri karena prosesnya sedang perawatan intensif di High Care Unit, dan itu juga ditekankan oleh rumah sakit. Itu yang pertama. Yang kedua, emang kalau diperbolehkan kalian akan bolehin juga dia masuk? Ya, itu alasan yang keduanya. Jadi artinya apa? Artinya Gibran ini ditolak mentah-mentah begitu, walaupun tujuannya baik. Tapi saya kira dengan hal seperti ini, kalau ingin masuk ya nggak usah ada kamera-kamera yang kemudian seolah-olah peduli sana sini, dijadikan sebagai isu kepentingan-kepentingan politik ya. Pada akhirnya ya Prabowo ditikung. Aduh, sudah ketahuan ini satu persatu begitu kan. Jadi ini mengungkapkan bahwa begitu kan ya, Dimas Mung ini mengungkapkan bahwa Gibran sempat mengklaim kedatangan dirinya ya saat itu DRRCM sebagai perintah dari seorang Presiden Prabowo Subianto membawa catatan yang diklaim hasil pembicaraan dengan kepala negara. Benar nggak seperti itu? Kalau toh pada akhirnya hanya disebutkan sebagai isu-isu politik, ya mending nggak usah lagi begitu kan. Nggak, artinya apa? Artinya ini kan masih sakit begitu kan ya, sesuai dengan protokol kesehatan. Terus kemudian kabarnya dalam kondisinya ya bisa disebutkan ya buta permanen. Wih, ngeri bos. Ini sudah kedua kalinya begitu kan ya, setelah Novel Baswedan, terus kemudian muncul Andri Yunus begitu. Ya mungkin akan muncul lagi di situ. Korbannya akan semakin banyak kalau ini tidak dihukum mati karena ini adalah proses perencanaan ya, bisa saja pembunuhan, maka ini seharusnya siapapun yang terlibat di dalamnya harus dihukum. Ya hukum seumur hidup dong ya, biar efek jerah, atau bisa dihukum mati begitu kan. Karena sudah mencidrai seseorang ya, apalagi membunuh. Wah, wallahu alam begitu. Ngeri-ngeri sedap, bos. Ngeri-ngeri sedap. Jadi tidak heran ketika sekarang ini banyak yang kemudian isu-isunya begitu kan ya, isu-isunya ingin ada perlawanan terhadap situasi dan kondisi dari kontras begitu. Saya kira ini langkah yang bagus begitu kan ya, untuk melakukan apa yang sebenarnya terjadi begitu ya. Karena apa? Karena kita tahu bahwa masyarakat hari ini ya, kalau melihat dengan kejadian-kejadian seperti itu, wah ngeri-ngeri sedap bos ya. Ya ini kan masyarakat jelas di situ begitu bahwa siapapun begitu tidak boleh ada tindakan-tindakan seperti itu begitu, apalagi mencidrai. Coba kita tonton seperti apa yang kemudian disampaikan oleh masyarakat sipil seperti ini. Kami dari Kontras bersama dengan tim advokasi untuk demokrasi selaku kuasa hukum dari Andri Yunus hari ini mendatangi Komnas HAM gitu ya, untuk mengupdate serta berkoordinasi beberapa hal. Tadi kami sudah menyampaikan pertama berkaitan dengan koordinasi perlindungan pembela HAM terhadap Andri Yunus maupun teman-teman pembela HAM lainnya yang hari ini tengah memperjuangkan kasus Andri Yunus, termasuk pengusut tuntasan pelaku terhadap serangan air keras yang dialami oleh Andri Yunus. Kami mendorong juga kepada Komnas HAM segera mengeluarkan rekomendasi tertulis dan di dalamnya mendorong adanya suatu peradilan umum, dan dalam proses ini juga memanggil Jaksa Agung. Karena berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan, di dalamnya Jaksa Agung mempunyai wewenang untuk mengkoordinasikan dan menentukan apabila suatu kejadian itu mengandung unsur tindak pidana militer dan tindak pidana umum, agar Jaksa Agung menentukan ranahnya di peradilan militer. Nah, ranahnya di pengadilan militer. Tapi ya kita lihat saja buktinya begitu kan. Apakah negara hukum dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto akan semakin anjlok atau semakin tinggi begitu kan reputasinya, atau bagaimana? Kita tunggu saja. Kalau memang
ya ada nuansa-nuansa politis, ya artinya ada orang dalang di balik ini semua, ya kata netizen sekarang ada bohirnya, maka ini harus diungkapkan ke akar-akarnya. Tidak hanya stagnan di anggota itu, pasti ada yang nyuruh. Kalau seseorang disuruh pasti ada uangnya. Tidak mungkin dia muncul dari dirinya sendiri begitu kan, ya. Tanpa ada bohirnya misalnya, maka dugaan-dugaan inilah yang kemudian harus diungkapkan kepada publik, bos. Ya, ngeri-ngeri sedap persoalan-persoalan seperti ini. Jadi saya kira apa yang kemudian sudah muncul hari ini begitu kan, ya terhadap Andri Yunus ini sangat sangat parah luar biasa begitu kan ya, parahnya begitu, bahkan ada sampai kebutaan permanen begitu kan. Makanya saya kira ini nyawa manusia begitu kan. Coba kita kembali lagi ini. Keputusan kontras sudah tepat, nanti Gibran Andri Yunus di dalam ruangan malah krik hening ya. Masa Andri Yunus diajak ngobrolin ya mainan anak-anak, kan nggak nyambung. Padahal ya dunia Gibran ini dunia main ya, membusuk korban ya, kejahatan HAM itu berat bagi kepalanya, tidak berbicara kepalanya untuk berbicara. Ini salah satu komentar dari netizen. Mengapa Gibran ini ditolak membesuk Andri Yunus? Ada apa ya? Takut salah satunya tadi takut ada kepentingan politik begitu kan ya. Maka disinilah banyak sekali komentar-komentar netizen begitu kan. Ada yang negatif, ada yang pro dan sebagainya. Maka dari sinilah kemudian penyidik ya siapapun begitu kan harus mengusut tuntas hal-hal seperti ini. Dan kabarnya begitu dan kabarnya ya mata kanan Andri Yunus ini divonis buta permanen. Bayangkan ini kan mengancam nyawa manusia begitu kan. Yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, apakah masih ada hukum yang menerapkan itu? Kita lihat saja begitu kan, ya penegakan hukum yang ada selama ini. Tapi kalau toh pada hakikatnya seperti Novel Baswedan, maka ini akan membuat kecewa masyarakat Indonesia, terutama kepada Presiden Prabowo Subianto. Ya hukum itu harus adil, tidak hanya omon-omon begitu kan, ya harus diungkapkan secara detail siapa dalang di balik itu semua. Makanya tidak heran ketika tidak ada pengusutan seperti ini, maka orang-orang akan nampaknya begitu kan melihat bahwa penegakan hukum ya itu aja begitu. Nih, jika tidak ada kebijakan dan kemauan yang kuat untuk mengusut tuntas ya kasus penyiraman air keras ini, akan menjadi mustahil karena ini menyangkut institusi ya dan orang penting yang bisa menggunakan institusi tersebut. Artinya ada orang-orang yang kuat di balik ini semua. Makanya tidak heran ketika sekarang ini mau diungkap ya, tapi ya sudah sampai berapa hari ini begitu kan ya, masih belum diungkap ya, nampaknya bagi kami begitu kan ya sudah mulai terlambat begitu kan untuk mengungkapkan ini. Sudah berapa hari di situ begitu kan. Coba kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Tempo. Alasan keduanya, dalam situasi seperti ini ada celah untuk kemudian bisa mungkin menjadi panggung politik atau pencitraan. Lagi-lagi gitu ya, kami tidak butuh pencitraan, tapi yang kami butuhkan sebenarnya di masyarakat sipil adalah kerja nyata, komitmen dan juga itikat untuk tetap melakukan penyelesaian kasus. Nah itu, yang dibutuhkan itu bukan pencitraan. Yang dibutuhkan itu bukan pura-pura peduli terhadap rakyat Indonesia, tapi kerja nyata bagaimana soal hukum yang diterapkan. Sangat disayangkan kalau ada orang bersuara lantang lalu kemudian diancam, diteror keluarganya begitu kan. Ini kan negara demokrasi tapi prakteknya begitu kan ya. Prakteknya otoriter begitu. Orang kan berpandangan seperti itu pada akhirnya. Jadi saya kira ini harus diusut tuntas begitu, siapapun dalangnya, siapapun mereka, ke akar-akarnya di situ. Ini ngeri-ngeri sedap bos, persoalan-persoalan seperti ini menyangkut nyawa manusia begitu, dosa luar biasa begitu kan ya. Makanya ini tidak lepas pemimpin Presiden Prabowo Subianto hari ini kalau bisa ya usut tuntas di balik ini semua. Masa nggak bisa sebagai seorang presiden untuk memerintahkan Kejaksaan Agung, Kapolri, TNI dan sebagainya? Masa hanya dihukum seperti itu, seperti Novel Baswedan? Padahal buta secara permanen loh begitu kan. Ya, ngeri-ngeri sedap bos, ngeri-ngeri sedap. Hidup di negara kita ini kalau toh pada akhirnya hukum hanya dijadikan sebagai siapa yang nyuruh siapa orang yang kuat. Ngeri begitu. Dikit-dikit lapor, kan ngeri-ngeri sedap. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.